kita langsung kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sampai kepada hikmah yang ke hikmah yang ke-41. Al-ajab kullal ajab. Al-ajab kullal ajab, yang sungguh mengherankan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid darin amin la amqal. Yang sungguh sangat mengherankan adalah mimman yahrubu mimma lang fikaka lahu anhu. Sungguh mengherankan bagi seseorang yang berlari dari sesuatu yang dia tidak akan bisa terpisah darinya. Wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu, lebih mencari sesuatu yang tidak akan bersamanya selamanya. Fa innaha, maka orang seperti itu, fa innaha maka sesungguhnya yang seperti la ta'mal absar, bukan buta matanya, walakin ta'mal qulub, tapi buta mata hatinya, allati fis sudur, yang ada di dalam dadanya. Disebutkan bahwa ada sesuatu yang kita tidak akan bisa terpisah darinya. Ada sesuatu yang kita tidak akan bisa selama-lamanya dengannya. Akan tapi lihat, bagi orang yang mata hatinya hidup akan mengerti, kalau aku harus berpisah dari sesuatu yang, kalau aku harus menjauh dari sesuatu yang tidak akan bisa terpisah dariku, ya sia-sia, ngapain? Atau kalau aku harus memperjuangkan sesuatu yang tidak akan bisa selamanya denganku, terus untuk apa juga? Maka orang yang cerdas adalah orang yang bisa membenahi, memperbaiki dengan sesuatu yang dia tidak akan bisa pisah dengannya. Adapun sesuatu yang bakal ia tinggalkan atau yang akan ia tinggalkan atau akan meninggalkannya, ya tidak seserius di dalam berurusan dengan sesuatu yang tidak bakal meninggalkannya. Nah, sekarang apa sih yang tidak akan terpisah dari kita? Urusannya tidak akan terpisah dengan kita, yaitu Allah. Biarpun orang itu kafir, tidak akan terlepas dari urusan Allah. Boleh dari mana, bagaimana dia memejamkan matanya, bagaimana ngantuknya, bagaimana tidurnya, bagaimana dia Allah memenahan kakinya bisa tegap, dikasih stroke sedikit saja miring dia. Ya, dia tidak paham. Nah, Allah yang dia kasih sedikit perut sakit, tapi ingat, yang beri sakit gak usah ragu, Allah memuliakan hamba yang sakit lah ya. Maknanya, maksudnya apa? Siapapun selalu dengan Allah, kalau orang faham. Hanya dia tuh sadar atau tidak. Kita itu sering terpesona dengan sesuatu yang bukan sesungguhnya, tapi dengan yang seharusnya kita terpesona, tidak terpesona. Ini kita contoh. Mungkin kita pernah suatu ketika mengagumi satu tempat. Oh, tempat ini ajib. Kenapa? Hujan tidak pernah berhenti. Terus tanahnya subur. Oh, luar biasa. Ajib. Setiap geleng-geleng, masya, ajib. Habis-habisan, menyanjungnya habis-habisan. Subur, apapun diletakkan tanaman, apa, kacang di tempat lain hanya dapat 20 cm, di sini 2 meter. Wah, kepala semuanya semangka gede-gede, semuanya ikan. Ibaratnya pokoknya kagum. Hujan turun, masya Allah, luar biasa. Dia bisa kagum, tapi lupa kagum dengan yang menurunkan hujan, yang menjadikan tanah subur. Lah inilah kegagalan kita, ini gagal faham kepada hakikat ini. Ada
Kita sering terlena di saat begitu nikmat. Contoh saja, Anda suatu kita makan di rumah makan yang jago kuliner. Anda begitu mudah pahamnya. Enak. Enak. Terdiri dari nasi, ada sambal bahannya sama lombok, cabai ya, ada terasi segala macam sayur, tapi enak. Tapi urusan begini Anda cepat paham bahasanya, Pak. Kalau ayo makan lagi yang enak di mana? Di rumah makan sana. Anda tidak pernah mikir tentang nasi dengan semua, tapi langsung rumah makan, karena Anda ada sangkutan dengan kokinya. Sebenarnya yang perlu dikagumi siapa? Kokinya. Hebat betul yang masak, kan seperti itu. Siapa yang masak ini? Warung sana. Mudah paham kita dengan hal-hal yang semacam ini. Tapi di saat urusan dengan Allah kita gampang lupa, sehingga kita lebih mengejar sesuatu yang bakal kita tinggalkan. Dunia mau tidak mau akan kita tinggalkan, atau dunia akan meninggalkan kita. Coba saja dunia, mungkin ada orang mengumpulkan dunia, alangkah banyak orang mengumpul dunia hari ini kaya raya, tak tahu besok kerampokan, tak tahu segala macam, kebakaran, habis dunia meninggalkannya. Kalau tidak dunia meninggalkannya, Masya Allah, baru ngeresmikan rumah sama 16 pabrik, tatanya apa? Masuk SU 1 jam di SU, matilah dia. Ayo, mana dunianya? Mati. Artinya apa? Itu bakal ditinggalkannya. Tapi lihat, dari kita mengejar sesuatu yang bakal meninggalkan kita atau kita tinggalkan, kemudian mau lari dari sesuatu yang kita tidak akan bisa berpisah darinya, Allah, mau menjauh dari Allah, padahal semua adalah dari Allah. Bangun kita, tidur kita, makan kita, bahkan setelah makan pun kita masih memerlukan Allah. Kita minta kepada Allah agar bisa dikeluarkan yang kotor-kotor. Kalau tidak masuk rumah sakit tuh, nggak bisa buang air saja, bayar berapa itu? Nggak bisa buang air, nggak bisa buang angin. Wah, bingung itu. Mau seminggu aja nggak buang angin, bingung dia. Ternyata kita masih perlu Allah. Lah ini yang setiap saat kita membutuhkannya, setiap saat kita memerlukannya, tapi kita sering lupa. Jadi Ibn Athaillah itu ingin mengajak kita merenung agar kita semakin khusyuk kepada Allah, sehingga kita harus membedakan bahwasanya ada khalik, ada makhluk, ada Allah yang menciptakan, ada makhluk. Kalau sudah sadar makna Allah dan khalik dan makhluk, Allah sang pencipta, ada kita sebagai makhluk, dunia semuanya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan urusan kita hendaknya yang paling pertama dan utamanya adalah dengan Allah. Bagaimana Allah ridha dengan kita, bagaimana Allah mengampuni kita, bagaimana Allah akan berikan segala kita kepada kebaikan. Yang Allah itu lihat nikmatnya tidak pernah bisa kita hitung. Kalau Anda harus menghitung nikmat Anda, mungkin sampai mati tidak akan selesai. Tidak tahu apa saja nikmat yang Allah berikan kepada. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnita 'ala nafsik. Tidak ada yang bisa menyanjung Allah. Wa in ta'udun, kalau kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kau tidak akan bisa menghitungnya. Teramat banyak nikmat Allah. Jadi makna dikatakan bahasanya Allah itu lebih dekat kepada kita daripada tulang nadi, urat nadi kita. Itu maksudnya apa? Suruh berpikir apapun, lihat kedip mata pun kita memerlukan Allah. Memerlukan Allah. Begitu mudahnya. Itu boneka yang bisa kedip itu tuh perlu proses itu. Kita tidak usah pakai proses, sudah kita bisa kedip. Subhanallah, kita dari wajah gini saja kalau kita pikiri unik, sama-sama daratannya sama, tapi kenapa kok alis ini nggak panjang ya sebegitu? Ini sih yang kumis kan panjang, rambut panjang, sama-sama di kulit. Coba ini panjang, ada salon alis nanti, dan unik. Kuku panjang, tapi gigi kok nggak panjang-panjang. Allah, alhamdulillah, nggak usah mikirin kita. Tapi perlu merenung, begitulah Allah yang kita tidak akan terpisah dari Allah. Makanya orang yang buta hati bukan buta mata, matanya melek lihat gunung menjulang tinggi, lihat lautan lepas, merasakan sejuknya pagi, lihat bunga mekar, hangatnya matahari pagi, apalagi kicau burung, kupu-kupu yang indah, apalagi orang bisa terkagum dengan itu semuanya. Akan tapi kenapa belum bisa kagum kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mata hatinya yang buta.
Kembali kepada yang pernah kami sampaikan pada pertanyaan lalu. Kadang syukur kita ini nggak sempurna. Memang syukur kepada manusia iya, tapi syukur sesungguhnya kepada Allah. Ya kayak begini loh, ada orang ngasih hadiah melalui Pak Pos. Pak Pos datang kepada kita memberikan hadiah. Yang mengirim adalah orang yang Anda kenal. Coba, siapa yang perlu dan lebih perlu Anda syukuri? Pak Posnya atau yang memberi? Ya tentu yang memberi mestinya. Kalau Pak Pos, Masya Allah terima kasih Pak Pos ini, ya kita perlu terima kasih kepada Pak Pos karena beliau yang menyampaikan. Tapi hakikat terima kasih pada Pak yang memberi. Ada lagi yang lebih terlena apa? Sama Pak Posnya sudah ambil. Wah, yuk. Sofa bareng. Wah, enggak ingat sama Pak Posnya yang menyampaikan, enggak ingat saya memberi. Langsung aja, wah dinikmati. Ini lebih gila lagi orang. Nah ini kelas kita ini kadang seperti itu, menikmati nikmat Allah tapi lupa siapa yang memberikannya, sehingga kita kurang syukur kepada ibunda kita yang telah Allah kirim untuk merawat kita, suami, istri. Ada kan orang durhaka kepada ibunya, padahal menjadikan ibunya lemah lembut di saat dia dilahirkan, menjadikan ibunya penuh kasih sayang, sabar, tabah. Itu adalah Allah. Sudah kepada ibunya nggak terima kasih, kepada Allah juga tidak terima kasih. Lihat durhakanya manusia itu, lihat. Ya kayak tadi sama tukang pos yang nggak usah terima kasih, saya memerintah hanya barangnya saya nikmati. Lihat, Anda saja pun pegel melihat orang kayak gitu. Anda yang jadi Pak Pos yang saja nggak enak, ini orang kok nggak peduli sama saya, menjilahkan, enggak langsung diambil barangnya Pak. Mah, ini saya kok. Gak enak banget manusia ini. Begitu juga kita sering dengan Allah lupa, dengan orang yang telah Allah kirim kepada kita untuk berbaik lupa. Makanya hal jazaa ihsan ila ihsan. Kalau ada orang berbuat baik pada kita harus kita balas. Maka di situ ada makna bir, berbakti pada orang tua, berbakti pada berbuat baik pada saudara. Itu makna syukur. Tapi ingat, puncaknya harus kembalinya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang buta mata hatinya nggak bisa melihat itu semuanya. Nah, kalau sudah buta mata hatinya secara benar-benar, lah kan disebut dalam Al-Quran, buta mata hatinya yaitu orang pengagum dunia, hidupnya hanya urusan dunia, dia tidak punya akhirat, tidak punya iman, rugilah dia. Tidak pernah beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, tidak beriman kepada syariat, ya hidupnya dunia, pencari dunia. Orang tidak beriman, lihat. Jadi bagi dia tuh kesenangannya hanya dunia saja, nggak ngerti aturan bagaimana cara hidup, ya cari dunia, cari duit. Sempat nyuri-nyuri, bohong-bohong mendapat dunia. Tapi ingat, bagi orang yang sadar bahwasanya lihat, ada Allah, ada karunia yang Allah berikan, ada orang yang telah Allah pilih untuk menyampaikan karunia tersebut. Jadi orang yang mata hatinya hidup, dia akan sadar barang ini akan aku hargai juga karena ini dari Allah. Makanya muncul orang syukur nikmat. Melalui siapa? Melalui orang yang memberinya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak bersyukur kepada manusia tidak bersyukur kepada Allah. Maka lihat, hubungan dengan manusia menjadi baik, menjadi orang yang saling berterima kasih. Dan berterima kasih itu macam-macam bentuknya, tidak hanya sekedar berucap terima kasih. Mungkin suatu ketika kita merindukan buah mangga, ada orang ngirim buah mangga. Lihat, Anda punya buah apel, Anda akan mengirim buah apel. Indah hidup di dunia, muqaddimah kebahagiaan nanti di akhirat. Setelah Anda membalas kebaikan dan dia membalas kebaikan Anda, lihat, terjalin sebuah kebaikan. Lebih dari itu, lihat, kita mensyukuri yang menjadikan dia mengirimkan apel kepadaku, mengirimkan buah mangga kepada adalah Allah. Syukurnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia tahu bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah melalui orang ini, maka orang ini pasti orang dipilih oleh Allah, karena Allah bisa saja memberikan nikmat kepadamu tanpa dia. Kenapa harus lewat dia? Berarti dia dipilih oleh Allah. Maka dia ngerti bekti setelah itu. Maka kita ngerti bekti. Jadi kita berbekti kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, berterima kasih, tapi puncaknya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu lihat, kita mensyukuri Allah, berterima kasih pada orang yang dipilih oleh Allah untuk sampainya kebaikan kepada kita. Setelah itu kita melihat nikmat tersebut. Kita melihat nikmat tersebut, kita kembalikan kepada Allah lagi. Sehingga apa? Makna syukur yang sesungguhnya adalah
menggunakan apapun dari nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Allah berikan mata kepada kita, lihat kita gunakan untuk apa mata kita? Jangan untuk melihat yang haram dong. Gunakan untuk memandang ibunda dengan penuh hormat, ayahanda dengan penuh hormat, saudara dengan penuh kasih sayang dan cinta, untuk melihat Al-Quran. Itu dari anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita. Lalu harta yang Allah berikan kepada kita, kita mengerti harta ini dari Allah, maka akan aku kembalikan kepada Allah. Aku mengambilnya dengan cara yang benar, halal, bersih, maka harus aku kembalikan dengan cara yang halal dan bersih. Maka dikembalikan kepada Allah, maka dia sedang berderma, membantu orang lain, membangun masjid, pondok pesantren, bantu yatim piatu, fakir miskin, peduli dengan sasanak, kerabat dan saudara, gitu. Dikembalikan lagi kepada Allah. Tapi yang mata hatinya buta, lihat, dia hanya mengurusi dirinya, kesenangan pribadinya, ngumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, nggak ngerti makna berderma. Biarpun miliaran dia, belum tentu bisa berderma, belum tentu bisa peduli dengan fakir miskin. Dia membantu kepada orang pun tentu ada hal yang diharap selain daripada, ada yang diharap selain Allah. Apakah kembali dia bakal belanja, orang basa-basi, memberikan promo, tapi untuk kembali belanja kepadanya, karena dia tidak kenal Allah secara sesungguhnya. Tapi bagi hamba yang kenal Allah, mata hatinya terbuka, tidak buta mata hatinya, begitu mudahnya mengembalikan semua karunia itu kepada Allah. Atau dibalik begini maknanya, tanda orang itu terbuka mata hatinya, tanda kalau hati kita tuh melek, hati kita tuh hidup, adalah orang yang bisa melihat karunia Allah adalah benar-benar dari Allah, lalu bergegas dia ingin mengembalikan kepada Allah. Punya apa sih? Apa yang kita miliki coba? Langsung kita sadari ini adalah dari Allah, harus aku kembalikan kepada Allah. Aku syukuri nikmat tersebut. Tapi kalau sudah orang buta hatinya, lihat yang dikatakan ta'mal qulub allati fis sudur, yang buta hati yang ada di dalam dadanya, di dalam hatinya, hati yang buta, maka katailah nikmat yang Allah berikan kepadanya bukan dijadikan sebab Allah semakin ridho, akan tapi dijadikan Allah, menjadikan sebab Allah murka kepadanya. Dan dia lupa dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur niscaya akan aku tambah. Lihat, dijamin tambahan oleh Allah. Tapi orang yang tidak punya iman nggak paham makna tambahan. Wong duitku kurang kok ditambah, coba. Tapi yang dengan penuh keyakinan, aku tidak akan berikan kepada Allah kecuali Allah akan ganti. Dengan penuh keyakinan, tenagaku yang aku berikan untuk bantu saudara tidak akan sia-sia, akan diganti oleh Allah, kalau tidak di dunia nanti di akhirat. Kalau sudah orang paham makna ini, apa yang kurang dalam hidup ini dia tidak akan berani mencuri, dia tidak akan berani berbuat zalim, tidak berani melakukan keharaman. Iya, namanya orang kepleset. Kalau tadi kembali kepada bab taubat, namanya kepleset, iya, akan tapi tentu itu semua adalah bukan direncanakan atau bukan dengan penuh girak kegembiraan, akan tapi mudah menyesal bagi seorang hamba yang pernah melakukan sebuah kehinaan atau kesalahan. Nah, ini hatinya hidup, menggunakan hartanya untuk keharaman, dia menyesal, astagfirullah, kemarin aku membantu sesuatu yang haram 5 juta, ya Allah akan aku tutup, aku akan bantu yang baik 5 juta juga. Jadi yang menjadikan mengherankan adalah yaitu tadi, meninggalkan sesuatu yang ia tidak akan bisa terpisah darinya, menuju sesuatu yang tidak akan selamanya bersamanya. Lupa kepada Allah, terlena dengan dunia. Tapi orang yang mata hatinya terbuka akan menjadikan dunia untuk kenal Allah. Sebagai catatan kecil, ketahuilah siapapun yang telah Allah mudahkan urusan dunianya, kalau dia sadar sesungguhnya Allah telah menyiapkan pintu akhirat yang lebih luas lagi. Yang sadar. Jadi Allah tidak memberikan kepada seorang hamba kemudahan dalam urusan dunia kecuali sesungguhnya Allah telah menyiapkan dia untuk menuju surga, meluncur kepada surga dengan lebih laju lagi. Cuman tidak semua orang sadar. Allah memberikan kepada anda kesehatan, Allah berikan kepada anda harta, Allah berikan kepada anda tahta. Maka ketahuilah sebetulnya Allah telah mengirim anda kendaraan untuk anda sampai kepada Allah. Dipakai belok, Allah akan murka. Aku memberikan mobil bukan untuk ke sana,
Tapi datang kepadaku, mobil pakai ke sana, marahlah. Makanya inna adzabi lasyadid. Hukumanku adalah sangat pedih. Nah ini, ayo kita belajar menghidupkan hati kita, merenung apa sih yang Allah telah berikan pada kita. Itu rahmat banyak. Selagi rahmat banyak, ayo kita tingkatkan syukur kita. Dan kita tahu, sadar semua dari kita bahwa sebanyak apapun syukur kita kepada Allah, maka syukur itu pun tidak akan bisa memenuhi, tidak bisa membalas kebaikan Allah. Gak akan bisa. Sebanyak apapun syukur kita, yang kita hadirkan tidak akan bisa membalas kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan syukur yang kita hadirkan itu pun adalah nikmat baru dari Allah yang perlu disyukuri lagi. Lalu kapan selesainya? Allah menggerakkan hati Anda untuk mensyukuri nikmat tersebut. Syukur Anda itu pun ternyata nikmat baru dari Allah. Maka subhanaka la nuhsi tsana anta kama athnayta ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru ala dzalik. Subhanaka la nuhsi tsana alaika, ya Allah, sungguh kami tidak akan bisa menyanjungmu dengan benar seperti engkau menyanjung dirimu sendiri, ya Allah. Falakal hamdu, sudah puji syukur hanya kepadamu, ya Allah. Maka syukur Allah yang sempurna. Kita hanya mampu semampu kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Tapi celaka dan celaka yang buta mata hatinya, lihat, tidak mengerti kalau karunia dari Allah ini adalah untuk kembali kepada Allah, sehingga digunakan karunia itu untuk melanggar Allah, maka membuat Allah murka. Ayo kita hubungkan dengan hadis yang pertama kali, hadis muqaddimah tadi. Ayo kita semua kembali kepada Allah. Kita sering menggunakan karunia Allah untuk membuat Allah murka. Kita sering menggunakan mata kita untuk menjadikan Allah murka. Kita sering menggunakan harta kita untuk menjadikan Allah murka. Ayo sekarang kembali kepada Allah, taubat, menyesal. Jangan menunda esok hari, karena esok hari belum tentu untuk kita. Semoga Allah panjangkan umur kita, dan semoga Allah tidak mencabut nyawa kita kecuali sudah mengampuni dosa kita dan telah menjadikan kita ahli syukur yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab.